apabila hadis-hadis Nabi berbicara tentang kekuatan, maka tidak semata-mata berbicara tentang kekuatan fisik. Maka bagaimanakah kita membentuk generasi yang berkualitas sebagai penerus dakwah dan agama yang mulia ini? Yang pertama adalah bagaimana membangun kekuatan iman, quwwatul iman. Maka anak-anak harus kita rawat keimanannya. Seorang muslim itu haruslah menjadi orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Inilah rahasia mengapa wahyu yang turun pertama kepada baginda mulia Muhammad SAW adalah perintah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat imani yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaknya orang-orang beriman itu bimbang, risau apabila mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Maka sejatinya dalam kehidupan seorang muslim, kita harus mempersiapkan generasi yang berkualitas. Berkualitas maknanya generasi muslim yang kuat secara keimanan, kuat pula secara keilmuan, kuat secara finansial, dan kuat pula secara kemandirian. Dalam hadis yang sahih, Nabi juga bersabda, Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini du'if. Bahwa mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan keduanya memiliki kebaikan. Ulama menjelaskan bahwa apabila hadis-hadis Nabi berbicara tentang kekuatan, maka tidak semata-mata berbicara tentang kekuatan fisik. Maka bagaimanakah kita membentuk generasi yang berkualitas sebagai penerus dakwah dan agama yang mulia ini? Yang pertama adalah bagaimana membangun kekuatan iman, quwwatul iman. Maka anak-anak harus kita rawat keimanannya, seperti mana yang juga Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa setiap anak Adam, setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, fitrah keimanan, fitrah keislaman. Maka kita harus bisa merawat iman itu sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tualah, kitalah yang menjadi penanggung jawab yang akan memberi warna kepada mereka. Apakah warna Yahudi, warna Nasrani, atau warna Majusi. Maka tentu sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya, sebagai pengajar, sebagai guru, kita berupaya menciptakan generasi yang berkualitas, menjadikan mereka orang-orang yang memiliki kekuatan keimanan. Yang kedua adalah quwwatul ilmi, kekuatan ilmu, kekuatan pengetahuan. Seorang muslim itu haruslah menjadi orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Inilah rahasia mengapa wahyu yang turun pertama kepada baginda mulia Muhammad SAW adalah perintah membaca. Belum turun perintah-perintah atau syariat seperti sholat, puasa, dan zakat. Namun turun perintah untuk membaca dalam surah Al-Alaq 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka ayat ini menjadi isyarat kepada kita bahwa seorang muslim haruslah menjadi orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Karena dengan ilmu, dengan pengetahuan akan membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam dan ciptaannya. Maka pendidikan menjadi penting dalam kehidupan seorang muslim. Pendidikan tidak selalu harus formal, boleh ditempuh dengan cara yang non-formal. Yang utama adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang berilmu. Bahkan Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Bahkan Nabi juga bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadli ala adnakum." Perumpamaan atau betapa utamanya orang berilmu di atas ahli ibadah
itu sama seperti perumpamaan Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kita. Maka kita harus membina generasi yang berilmu, yang berpengetahuan. Dengan begitu, maka dia insya Allah akan menjadi mukmin yang kuat dari aspek keilmuan. Yang ketiga adalah kuwatu al-jismi, kekuatan fisik. Maka tentu kekuatan keimanan, kekuatan ilmu perlu ditopang dengan kekuatan fisik. Maka generasi penerus agama yang mulia ini haruslah mereka orang-orang yang sehat, orang-orang yang terjaga kebugarannya. Maka dalam agama kita ada aturan-aturan, baik dalam makan, minum, maupun dalam beristirahat. Tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak pula boleh kekurangan. Kita mengambil jalan tengahnya sederhana di dalam mengkonsumsi makanan, minuman, serta termasuk juga beristirahat. Maka diharapkan dengan kekuatan fisik yang baik kita bisa beribadah dengan optimal, bisa beribadah sholat dengan baik, bisa beribadah haji, beribadah umroh, bahkan juga bisa beribadah jihad untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah kuwatu al-iktisad, kekuatan finansial, ya. Maka seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaknya orang-orang beriman itu bimbang dan risau meninggalkan anak keturunan yang lemah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa di antara tafsir dari di'afa ini adalah kelemahan dalam bidang finansial. Maka kita harus mengajarkan generasi muda kita bagaimana mengelola harta, agar harta itu menjadi modal dalam mereka beramal soleh, menjadi wasilah dalam kebaikan. Jangan sampai harta itu menguasai jiwa dan sanubari mereka. Seperti mana ungkapan Utsman bin Affan, naj'al al-amwal fi aidina, wala naj'alha fi qulubina. Kami menjadikan harta itu di genggaman tangan, agar mudah diberi, agar mudah berbagi, agar mudah dilepaskan. Kami tidak menjadikan harta itu di dalam hati kami sehingga harta itu tidak menguasai kehidupan kami. Itulah harta bagi orang-orang beriman. Nabi juga bersabda, ni'mal mal al-mal bi yadi rajulis salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dipegang oleh laki-laki saleh atau wanita yang salihah. Ini kekuatan finansial. Dan yang kelima yang tidak kalah penting, kuwatul ata, kekuatan berkontribusi, kekuatan berbagi. Karena agama kita mengajarkan kita tidak semata-mata soleh secara personal, tetapi juga soleh secara sosial. Parameternya adalah bagaimana kita mudah berbagi, mudah memberi. Makanya Nabi bersabda, yadul uliya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik, lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Inilah 5 kekuatan yang menjadi barometer bagaimana kita menjadikan generasi muda penerus yang berkualitas, yang tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berilmu, ya, yang kuat secara fisik, kemudian mandiri secara finansial, dan juga siap untuk berkontribusi demi umat, bangsa, dan negara. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.